Kita lanjutkan setelah istirahat ya anak-anak. Mari, kalian sudah istirahatan tadi. Mari kita lanjutkan pelajaran tadi surat Al-Maun. Kalian simak video ini dengan baik dan seksama agar kita mendapat pemahaman yang sempurna ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita kembali di channel Guru Cerdas. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5 pelajaran 6, yaitu mari belajar Al-Quran surat Al-Maun. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang ayo membaca surat Al-Maun. Tetapi ingatkan dulu ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like dan share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Coba diperhatikan di sini ya. Al-Maun itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun ini diturunkan setelah surat Al-Quraisy ya. Kemudian surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, kamu tahu tidak surat Makkiyah? Kita belajar dulu ya tentang surat Makkiyah. Nah, ini adalah ciri-ciri surat Makkiyah. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari surat Makkiyah itu dia diturunkan di kota Mekah. Jadi kan Nabi Muhammad itu pendakwahnya di 2 ya. Yang pertama, berikan dengan baik. Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Nah, surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang turun ketika Nabi itu sedang berdakwah di kota Mekah. Yang kedua, surat Makkiyah ini biasanya ayatnya pendek-pendek. Jadi kalau kamu melihat di juz amma atau juz 30 itu sebagian besar terdiri dari surat Makkiyah ya, yang pendek-pendek. Kemudian yang ketiga, surat Makkiyah ini membicarakan akidah dan tauhid. Jadi akidah dan tauhid itu membicarakan tentang keesaan Allah, ya, tentang ketuhanan Allah. Ya, kenapa? Karena ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, orang-orang Mekah itu kan belum masuk agama Islam, sehingga yang banyak dibahas adalah mengenai ketuhanan Allah, ya. Kemudian yang keempat, biasanya dimulai dengan kata ya ayuhanas. Kenapa? Karena ya ayuhanas itu kan artinya wahai manusia, karena objek dari sasaran dakwah Nabi itu adalah orang yang belum masuk Islam, sehingga dikatakan ya ayuhanas wahai manusia. Jadi lebih umum ya, berbeda dengan surat Madaniyah ya. Kalau surat Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang Madinah itu sebagian besar memang mereka sudah masuk Islam, sehingga dikatakan wahai orang-orang yang beriman, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membaca surat Al-Maun ya. Sebelum kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita ambil ke ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bisa? Ulang lagi satu kali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bisa? Kita ulang lagi satu kali lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, kita lanjut ke ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Kita ulangi lagi satu kali lagi.
sholatihim sahun. Lanjut ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Saya alladzina hum yura'un. Saya lanjut ayat yang ke-7. Wa yamna'una al-ma'un. Saya ulang lagi, satu kali lagi. Wa yamna'una al-ma'un. Alhamdulillah ya. Nah, kita akan berbicara tentang tujuannya ya, yaitu tentang tasydid. Tasydid atau syaddah adalah harokat yang berbentuk layaknya huruf W ya, atau seperti kepala dari huruf sin, cuman mungkin lebih kecil ya. Membaca huruf bertasydid dilakukan dengan cara penekanan pada suatu konsonan. Di huruf yang bertasydid tersebut. Nah, misalkan di sini ada contoh yukadzib, dan ada penekanan di situ ya, yukadzibu. Nah, dibacanya jadi yukadzibu. Saya ditekan di kadzib itu. Contoh yang kedua, ya dong. Nah, di situ ya ada penekanan ya dong. Nah, jadi dibacanya ya dong. Nah, gitu ya, bisa ya. Apabila tasydid berada di atas huruf nun atau mim, maka harus dibaca gunnah. Gunnah itu berdengung ya. Nah, misalkan ini contohnya tatma'in. Nah, didengungkan tatma'in. Nah, didengungnya ya, dibaca tatma'in. Nah, gitu. Atau kita contoh satu lagi, summa. Nah, didengungkan ya, summa. Nah, jadi dibacanya summa. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti dibaca lagi surat Al-Ma'unnya ya, supaya kamu menjadi lebih lancar dalam membacanya.